Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok Jumat tanggal 2 Agustus 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Langsung aja ke materinya. Yang pertama, seperti biasa kita akan lihat dulu indeks IHSG. Hari ini naik lumayan tinggi untuk IHSG 0,97% ke level 7.325 ya. Untuk kenaikan IHSG hari ini cukup bagus ya untuk candlenya. Setelah nyentuh harga atau level tertingginya di 7.320-an ini nggak turun lagi. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 1 Agustus secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng asingnya netbuy. Hari ini yang paling banyak diborong asing adalah saham Bank Mandiri ya. Setelah laporan kuartal 2-nya kemarin update cukup bagus. Hari ini asingnya masuk cukup banyak dan harga sahamnya naik cukup tinggi. Jadi naiknya saham Bank Mandiri cukup tinggi itu disertai akumulasi asing sebanyak 733,3 M ya di saham Bank Mandiri. Selain di saham Bank Mandiri untuk asingnya juga masih masuk di saham BBCA 105,7 M. Kemudian di KLBF masuk 48,6 M, TPA masuk 44 M-an ya. Kemudian yang paling banyak dijual asing masih Bank BRI, tapi harga sahamnya hari ini naik ya untuk saham Bank BRI. Menjelang close market itu naik 20 poin atau 30 poin itu ke level berapa ya, nanti kita akan cek. Selain di saham Bank BRI untuk asingnya juga keluar di BBNI 85,5 M, tapi di dua saham ini harga sahamnya naik ya, mungkin ya itu sih terpengaruh oleh IHSG yang hijau hari ini ya. Untuk besok ya semoga aja sih harapan kita bisa hijau lagi ya untuk IHSG. Untuk resistennya masih di 7370-an, semoga aja bisa breakout sih untuk bulan Agustus ini. Cuman kalau belum bisa breakout kemungkinan ya ini sih ada potensi konsolidasi dulu atau sideways di range area 7230 sampai 7370-an ya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek ya seperti biasa BBCA dulu. Hari ini naik walaupun tadi sempat merah ya, di awal market itu dibuka merah, open ke bawah malahannya di awal market opennya di 10.200, kemudian naik karena IHSG hijau, close di 10.375, mendekati resistennya 10.400. Semoga aja besok bisa breakout ya. Ini Bank Mandiri udah mau nyusul ini untuk harganya seperti BBCA, semoga aja bisa ngejar ATH-nya ya dalam waktu dekat untuk Bank Mandiri. Untuk Bank BCA sendiri hari ini asingnya masih masuk banyak 105,7 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk BBCA tanggal 1 secara keseluruhan diakumulasi oleh ZP versi asing 161,6 M. Selain ZP ada YU yang juga masuk lumayan banyak 72 M. CC versi asing masuk 64,4 M. Untuk BK versi asing ini cenderung scalpingan ya. Hari ini naik 7 M-an aja, padahal nilai transaksinya 170-an M. Kemudian yang jualan untuk aslinya ada AK, DX, TP, BP versi asing ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk lokalnya sendiri net sell, sebagian retail keluar, dan untuk transaksinya seperti biasa masih didominasi oleh asingnya netbuy. Mudah-mudahan untuk besok masih bisa naik ya, pantau aja level 10.400, breakout di atas itu mulai ngejar 11 ribuan ya, mudah-mudahan ya. Oke, itu untuk saham BBCA. Setelah tren masih bullish sih. Kalau mau entry di harga saat ini sebenarnya ya, kalau untuk swing atau trading agak nanggung ya, udah mau ATH, cuman potensi buat naik sih masih ada ya, cuman besaran persentase capital gain-nya itu yang kemungkinan nggak ada yang lebih menarik mungkin dari BBCA ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kemungkinan mudah-mudahan bisa breakout sih untuk bulan ini ya. Soalnya kan ini bulan Agustus, awal bulan lagi ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat lah bisa breakout di atas 10.400 dan mulai naik lagi lebih tinggi.
Untuk target price-nya untuk tahun ini ya siapa tahu bisa ke 11.400 ya. Kalau sentimennya bagus, dari geopolitiknya juga mendukung ya, kebijakan The Fed yang mau menahan atau menurunkan suku bunga itu malah bagus. Jadi semoga aja itu bisa mendukung harga-harga saham perbankan di Indonesia. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBRI. Hari ini naik 1,71%, cuman tadi itu agak ditahan ya di level 4720-an, 4.700, 4.720-an ditahan di area situ. Ini naik dari 4720 ke 4750 itu menjelang close market ya, baru dinaikin. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini sih aslinya masih keluar di saham BBRI sebanyak 104,9 M ya, masih net sell aja ini. Kalau kita lihat lebih detail Bank BRI hari ini tanggal 1 Agustus, BK versi asing ya masih distribusi cukup banyak, hari ini 229,5 M. Kemudian ini ZB versi asing juga keluar 20,3 M yang masuk. Untuk asingnya ada AK, RX masuk ya, cuman untuk RX cenderung trading, hari ini net buy 18 M aja. Untuk AK-nya net buy 88,6 M. Yang jadi market maker utamanya hari ini di saham Bank BRI ada BKAK ya. Cuman BK-nya keluar cukup banyak sih. Untuk besok mungkin ya semoga aja IHSG hijau ya. IHSG bagus. Kemungkinan untuk Bank BRI juga mudah-mudahan bisa mengikuti hijaunya IHSG kalau IHSG hijau. Untuk residennya masih di sini 4840 ya. Kalau menurut saya sih kemungkinan kalaupun turun ya semoga aja nggak dalam-dalam banget ya, mengingat kompetitor-kompetitornya seperti Bank BCA, Bank Mandiri itu udah naik cukup tinggi. Masa untuk Bank BRI masih di bawah-bawah aja, walaupun dari segi performa emang nggak sebagus keduanya ya. Cuman ya semoga aja kalaupun turun nggak dalam-dalam banget lagi. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Untuk skenario-nya ke depan mungkin untuk dalam waktu dekat mudah-mudahan bisa naik nguji resistennya di 4.840 ya. Kita ikuti aja untuk perkembangannya. Kalau mau entry di harga saat ini, kalau untuk jangka panjang ya sebenarnya belum terlalu terlambat ya. Siapa tahu nanti di laporan kuartal 2-nya bagus kan, bisa langsung ngegas ya, kita ikuti aja untuk perkembangannya. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Kembali lagi disclaimer, yang jadi supportnya 4.680 sudah jadi support terdekat untuk saham Bank BRI. Lihat candlenya hari ini, mudah-mudahan sih besok naik nguji resistennya di 4840. Kita lihat aja untuk besok Jumat ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini ngegas cukup tinggi, 5% lebih loh, cerang-cerang untuk saham Bank Mandiri. Naik 5,47% ke area resistennya 6750. Jadi di awal market langsung open gap atas ya. Opennya di 6550, turun dikit nguji supportnya di 6500. Kemudian langsung ngegas dan close di pas area resistennya 6750. Jadi kalau misal besok langsung hijau, nah itu target price atau resisten selanjutnya di 7075 ya, cukup tinggi. Naiknya saham Bank Mandiri hari ini disertai akumulasi asing cukup banyak ya. Jadi mudah-mudahan ini pertanda bagus untuk Bank Mandiri ngejar harga tertingginya waktu itu di 7.500 ya. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya hari ini Bank Mandiri tanggal 1 Agustus aslinya masuk 733 M, cukup banyak. Kalau kita lihat lebih detail, Bank Mandiri hari ini tanggal 1 Agustus ada BK akumulasi 318 M, ZB akumulasi 181,4 M, AK akumulasi 109,3 M, KZ ini 100% buy 57,5 M, AG juga masuk lumayan banyak 52 M,
CCDX dan mereka yang masuk hari ini di saham Bank Mandiri untuk asingnya itu cenderung masuk untuk kebanyakannya kayaknya untuk jangka panjang ya, mudah-mudahan ya. Soalnya antara nilai transaksi dan netpay-nya nggak beda jauh. Kemudian yang keluar untuk asingnya RX aja ini paling banyak 47,5 M. Jadi hari ini diakumulasi oleh asing. Lokalnya pada keluar ya, retail juga pada keluar, mungkin taking profit. Kemungkinan untuk besok, kalaupun turun itu kemungkinan cuman koreksi wajar ya untuk jangka menengah atau panjangnya. Mudah-mudahan mulai uptrend untuk saham Bank BRI. Mengingat ini dari segi laporan keuangan, laporan kuartal 2 Bank Mandiri naik ya, jadi positif dari segi pendapatannya. Kemudian dari segi broker saham dari Bandarmologi juga asingnya hari ini masuk lagi dengan jumlah yang cukup gede. Secara teknikal ini juga kalau breakout ya bagus ya, dukung ngejar 7075. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank Mandiri. Kalau mau entry besok ya disclaimer ya, cuman kalau langsung merah ya lihat bid overnya sih kalau mau entry. Cuman kalau langsung hijau target price-nya ke 7100, 7075 itu area resistance selanjutnya untuk saham Bank Mandiri. Oke, kalaupun merah, kalau nggak terang-terang banget ya itu kemungkinan koreksi wajar sih kalau menurut saya ya. Lebih condong naik sih semoga aja. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI yang hari ini juga naik walaupun asingnya keluar, tapi ya sedikit naik. Bank Mandiri juga Bank BNI ya juga ikutan naik 2,11% ke level 5075. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Bank BNI hari ini tanggal 1 Agustus asingnya keluar. Bukan masuk, ini keluar 85 M ya. Coba kalau kita lihat lebih detail siapa yang keluar terus kenapa naik untuk Bank BNI hari ini. Tanggal 1 yang keluar ada KZ ya, KZ versi asing 100% jualan, net sale 97,9 M. BB juga jualan 12,5 M, RX BK versi asing keluar. Yang masuk AKIU, cuman secara nilai lebih banyak yang keluar untuk asingnya, lokalnya masuk. Tapi menariknya di sini untuk lokal ya, yang retailnya keluar ya. Jadi mungkin karena retailnya keluar harga sahamnya naik, bisa jadi kan ya. Untuk besok sih Bank BNI ya. Kalau kita lihat untuk laporan kuartal 2-nya apakah udah diupdate? Belum ya, semoga aja positif sih. Mungkin kalau laporan kuartal 2-nya bagus ya, ada potensi mulai uptrend atau rebound. Cuman kalau laporan kuartal 2-nya agak mengecewakan atau nggak bagus-bagus banget ya, kemungkinan sideways dulu. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBNI. Buat patokan aja, kalau naik resistennya masih di 5250 sih. Siapa tahu ngegas ya besok dan sekiranya berat breakout di atas 5250 kalau mau diamankan ya, atau nunggu laporan kuartal 2-nya aja gimana ya. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank BNI ya. Memiliki disclaimer kalau secara teknikal harga saat ini walaupun naik 2% lebih cuman masih berada di range ini konsolidasinya ya mungkin ya. Ya mungkin polanya akan seperti ini dulu sampai ada sentimen bagus ya. Kalau ada sentimen bagus mulai naik ngejar resistennya di 5250. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBNI. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Telkom hari ini naik setelah kemarin turun cukup dalam. Hari ini enggak naik sih ya. Ditutup sama sih dengan harga penutupan yang kemarin. Tadi itu sempat naik nguji resistennya di 2930 ya, nguji resistennya di 2930 cuman gagal breakout, ditutup turun lagi ke 2880 ya, masih belum bisa breakout di atas 2920. Kalau kita lihat untuk transaksinya, siapa tahu ada yang akumulasi untuk asingnya di saham Telkom walaupun laporan kuartal 2-nya agak mengecewakan ya. Telkom hari ini tanggal 1 Agustus asingnya masuk 30,2 M, belum terlalu banyak. Kalau kita lihat lebih detail TLKM hari ini tanggal 1 Agustus
secara keseluruhan KZ versi asing yang masuk paling banyak. Untuk KZ versi asingnya masuk 44 M-an. AK versi asing masuk lumayan ya, 24 M walaupun cenderung trading, nilai transaksinya 164. Kemudian CC versi asing masuk 15,9 M. Yang keluar asingnya juga masih lumayan, RX, ZP, GW versi asing keluar. Untuk lokalnya sendiri Netcell ya. Lokalnya Netcell, BK, RX versi asing keluar, yang masuk malah sebagian retail masuk lagi di saham Telkom. Mungkin untuk besok sih kalau lihat candlenya hari ini belum terlalu meyakinkan, dan juga lihat laporan kuartal 2-nya yang agak mengecewakan untuk saham Telkom. Lihat broker summary-nya yang belum ada yang akumulasi banyak, mungkin masih cenderung konsolidasi atau sideways di range area antara supportnya 28.20 sampai 29.30-an, 30-20 lah, itu area resisten terdekatnya. Mungkin pantau aja area 29.20, siapa tuh bisa breakout di atas itu yang ngejar 29.90. Cuman kalau belum bisa breakout di atas itu kemungkinan akan konsolidasi dulu mungkin seperti ini. Hati-hati aja ya kalau misal jebol di bawah 28.20 atau potensi ke 2.700. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Kalau mau masuk untuk investasi sih disclaimer, cuman kalau untuk swing atau trading kayaknya untuk saat ini kurang mendukung ya, dari segi volatilitasnya juga kurang tinggi dan masih belum ada sentimen yang bagus. Oke, itu untuk saham Telkom. Kembali lagi disclaimer ya. Selanjutnya kita akan cek saham ASII yang hari ini kemarin itu naik cukup tinggi, cuman belum berhasil breakout. Hari ini ditutup surplus sih 0,42%, nggak terlalu tinggi ya. Cuman ini sih ya semoga aja besok bisa naik ya. Soalnya tadi di awal market open gap bawah dibuka merah dulu, koreksi ya, koreksi ke 4660. Tapi habis itu langsung naik, dan ini sih breakout ya untuk saham ASI. Kalau breakout tipis, close di 4740. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham ASI, semoga aja nggak ada yang distribusi lagi. Tanggal 1 Agustus aslinya masuk 24 M. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 1 Agustus secara keseluruhan sih malahan ada yang jualan 35 M ya. Ini lokal sih tapi ya. Untuk lokalnya ada AK Netcell 23M, AK versi lokal, AK versi asingnya Netcell 11,9. Selain AK versi asing, untuk asingnya yang keluar ada BK 15,8M, CC 11,7, dan yang masuk YUAGTP. Kalau lihat transaksi hari ini sih sebenarnya nggak ada yang akumulasi dengan jumlah yang gede ya. Harga sahamnya juga volatilitasnya nggak seperti yang kemarin. Ya semoga aja besok bisa bertahan di atas 4720, udah cukup bagus sih untuk saham ASI. Tapi kalau tiba-tiba langsung hijau ya, semoga aja. Itu resistennya ada di 4860. Ya mungkin seperti itu aja sih untuk saham ASI. Kalau menurut saya sih lihat transaksi hari ini kemungkinan lebih cenderung mungkin akan konsolidasi dulu atau sideways di area 4700-an ini ya. Kalau naik ya bagus ya, berarti mulai ngejar 4860. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham ASI. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam hari ini hijau, naik lumayan tinggi 2% lebih ya. Di awal market juga langsung dibuka hijau, open gap atas tadi. Tempatnya tuh resistennya cuman gagal atau belum bisa breakout ya. Ya ini untuk saham Antam open gap atas, di awal market opennya di 1340, turun nguji support, naik nguji resisten, cuman ya masih belum berhasil breakout sih di atas 1350. 1355 ya, 1355 itu masih jadi area resistennya untuk saham Antam, dan supportnya di 1325. Mungkin buat teman-teman yang tadi udah ambil di support taking profit di resisten ya lumayan ya, 2-3%. Nggak nyampe sih ya. Coba kita cek dulu untuk transaksinya, siapa tahu masih ada potensi naik untuk besok di awal market.
Antam tanggal 1 Agustus asingnya masuk 24 M ya, jadi asingnya mulai masuk ini. Dan laporan kuartal 2-nya juga lumayan nggak mengecewakan banget ya untuk saham Antam ini, jadi ada sentimennya. Kalau kita perhatikan ini tanggal 1 secara keseluruhan retailnya keluar AYP, XL, XI, NI, PD ya, broker-broker yang cukup banyak dipakai retail keluar, yang masuk GR, BK ya, untuk asingnya BK, BB, AK ya. Jadi asingnya masuk, lokalnya retailnya keluar, harga sahamnya naik. Kayaknya mudah-mudahan untuk besok masih ada potensi naik. Kalau breakout di atas 1355, 1350 ngejar 1400-an ya. Buat teman-teman yang mungkin mau nge-HK atau entry setelah breakout ya, target price-nya di 1400-an kalau untuk swing ya atau trading. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk saat ini ya sebenarnya agak nanggung sih, tapi kalau mau entry dengan ada sentimen bagus ya nggak terlalu masalah ya. Apalagi secara histori di harga saat ini juga nggak mahal-mahal banget sih untuk saham Antam. Pendapatan kuartal 2-nya naik, secara valuasinya juga nggak mahal-mahal banget, jarang-jarang dihargai dengan PBV 1 kali lebih 1 ya, biasanya kan 2 lebih. Dividend yield-nya juga cukup tinggi ya. Jadi cukup menarik sih sebenarnya untuk saham Antam. Mudah-mudahan aja itu kasus korupsi atau apa ya, itu yang sentimen negatif untuk saham Antam cepat kelar dan harga sahamnya mulai rebound lagi. Tapi kalau mau ngoleksi untuk jangka panjang di harga saat ini sih lumayan menarik ya. Oke, itu untuk saham Antam. Kembali lagi disclaimer, mudah-mudahan besok bisa naik lagi, breakout dan nguji resisten selanjutnya di 1400-an. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT yang hari ini juga naik ya, naik 2,75% ke level 1120. Untuk saham BRPT berhasil breakout tadi di awal market, langsung open gap atas ya, opennya di 1105, turun nguji supportnya di 1100, tapi habis itu naik lagi dan close di 1120. Kalau kita lihat untuk laporan kuartal 2-nya untuk saham BRPT, apakah udah diupdate? Udah ya, dan positif sih, mengalami kenaikan ya, jadi ada sentimen bagus dari segi pendapatan untuk saham BRPT. EPS-nya naik, resistennya ada di 1135, 1140, siapa tahu besok naik ya, pantau aja resistennya di 1135. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BRPT hari ini tanggal 1 Agustus aslinya masuk 1 eman aja. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 1 Agustus secara keseluruhan sih retailnya keluar ya, harga sahamnya naik, ini XL keluar, XI keluar ya. Kalau dan yang masuk ini NI, RF, MG, yang jadi market maker utamanya MG, netbuy 6,6 M ya, market makernya masih netbuy, VGP-nya di 1111, berarti floating profit ya, siapa tahu besok naik ya, pantau aja level ini ya. Sekiranya teman-teman misal tadi ambil di support dan floating profit, sekiranya besok berat buat breakout di atas 1135 ya, nggak ada salahnya buat diamankan ya. Tapi kalau tetap masih mau hold ya, semoga aja bisa breakout dan ngejar 1160-an ya, pantau aja resistennya ini dulu untuk besok 1135. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BRPT. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham SMGR ini yang agak mengecewakan ya untuk pendapatannya di kuartal 2. Harga sahamnya tadi sempat turun cukup dalam di awal market, langsung open gap bawah ya, karena ada sentimen negatif dari segi pendapatan di kuartal 2 yang turun cukup signifikan untuk saham SMGR ya. Di sini kalau kita cek EPS-nya aja cuman 4 loh. Ya ini 4 ini kecil ya, kalau kita lihat secara histori dari tahun 2021 per kuartalnya jarang-jarang di bawah 10, ini malah langsung 4. Agak mengecewakan ya. Tapi secara valuasi karena murah mungkin ya, jadi long short-nya nggak dalam-dalam banget, semoga aja sih seperti itu.
untuk dikoleksi apakah masih menarik ya? Sebenarnya secara valuasi masih cukup menarik ya, tinggal nunggu ada sentimen bagus saja. Entah itu kapan ya. Tapi beberapa hari terakhir ini aslinya cenderung masuk loh. Jadi mungkin bisa dipantau dulu untuk saham SMGR. Kalau mau berani sih, kalau mau entry sih sebenarnya cukup berani ya kalau untuk jangka panjang. Kalau kita lihat untuk transaksinya coba di hari ini ya, setelah laporan kuartal 2-nya yang mengecewakan untuk saham SMGR, apakah aslinya masih masuk? Masih loh, ini 25M. Jadi aslinya nggak keluar loh SMGR. Kalau kita lihat di sini BK ya masih berani akumulasi 25M, jadi ada yang jaga harga walaupun sentimennya negatif, tapi kalau ada yang jaga harga ya harga sahamnya nggak longsor. Walaupun hari ini ditutup minus ya, cuman kan paling nggak ada yang naikin tadi setelah open ke bawah. Kalau lihat transaksinya dan retailnya juga sebagian keluar ini, sebagian masuk juga sih. Ya kalau untuk jangka panjang masih lumayan berani sih dengan valuasi saat ini ya, PBV cukup rendah. Kalaupun masih turun, ya semoga aja nggak dalam-dalam banget ya. Support kuatnya ada di 3.400. Tapi kalau menurut saya sih kemungkinan kalaupun turun ya, yang mentok konsolidasi seperti ini sih di harga bawah. Malahan kalau naik ya nggak menutup kemungkinan ya, kalau IHSG bagus, SMGR bisa ikut-ikutan bagus. Oke, itu untuk saham SMGR sih. Buat patokan resistennya di sini di 4150 kalau melihat transaksi beberapa hari terakhir. Itu kalau nggak salah emang aslinya cenderung akumulasi ya. Ini kalau kita lihat dari awal bulan kemarin itu ada AK yang masuk 199M. Ya, AK akumulasi, dan yang jualan paling banyak ACC BK. Cuman BK-nya hari ini masuk lumayan banyak ya. Mulai masuk di saham SMGR. Jadi sebenarnya secara broker summary nggak jelek-jelek banget sih malah untuk hari ini ya. Untuk besok lihat transaksinya sih kayaknya ada potensi naik ya. Semoga aja uji resistennya lagi di 4140. Tapi yang masih agak ragu atau agak kecewa dengan pendapatan SMGR di kuartal 2 ya wait and see aja dulu ya. Kemungkinan kalaupun turun ya nggak dalam-dalam banget, semoga aja ya, soalnya kan ini koreksinya sudah cukup dalam ya kalau kita lihat secara historinya. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham SMGR. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA. PTBA hari ini turun 0,37% tapi masih bisa bertahan di atas supportnya 2630 ya, masih konsolidasi di range area 2630-an sampai 2730. Kalau kita lihat untuk transaksinya PTBA hari ini tanggal 1 aslinya masih 1,6M dan nilai transaksinya nggak terlalu ramai. Kalau kita lihat untuk laporan kuartal 2-nya apakah udah diupdate untuk saham PTBA? Udah, dan naik loh ini, jadi nggak mengecewakan banget sebenarnya ya, walaupun secara tahunan turun, cuman di kuartal 2 ini lebih bagus ya, jauh lebih bagus dibandingkan kuartal 1, jadi mengalami pertumbuhan dari segi pendapatan secara kuartalan ya. Jadi semoga aja ya sebagian investor yang masih pegang saham SMGR nggak kecewa-kecewa banget, jadi masih hold ya kok SMGR. PTBA hari ini secara keseluruhan sih sebenarnya malah ada yang sedikit distribusi, yaitu AI 3,1M ya. AI-nya versi lokal ya, jadi untuk transaksinya didominasi oleh lokal. Lihat transaksi hari ini kayaknya nggak terlalu bagus sih, jadi mungkin masih sideways di range area 2630 sampai 2730 ya. Mungkin namanya kalau mau entry untuk trading nunggu dekat area supportnya 2630-an atau nunggu konfirmasi breakout, dan untuk target price-nya di 2830. Mungkin seperti itu aja ya untuk saham PTBA. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Hari ini naik ya, tadi sempat turun lumayan dalam sih ke 3167, cuman ngegas lagi. Plus di harga tertingginya untuk hari ini 3250. Secara tren masih aman ya, masih bertahan di atas, jauh di atas 3125.
Kalau kita lihat untuk transaksinya Adaro, apakah asingnya masih masuk lagi? Semoga aja ya. Masih masuk cukup banyak lagi, 21,3 M ya. Dalam beberapa hari terakhir asingnya mulai akumulasi di saham Adaro. Semoga aja mulai uptrend ya. Ya udah mulai uptrend sih sebenarnya ya. Kalau kita lihat lebih detail hari ini yang akumulasi ada ZPYU ya. ZPYU-nya versi asing. Untuk lokalnya ada aset yang masuk 10,9 M. Lihat transaksi hari ini akumulasi oleh asing. Market makernya juga ZB, netb 17 M-an. Mudah-mudahan masih bisa hijau untuk besok ya. Untuk target price-nya sih kalau untuk swing atau untuk jangka menengah ya di 3.420-an ini. Walaupun turun selama nggak jebol aja di bawah supportnya 3.120 ya, mudah-mudahan aman. Kalau kita lihat untuk laporan kuartal 2-nya apakah udah diupdate untuk saham Adaro? Belum ya, semoga aja positif dan harga sahamnya bisa naik ya. Kalau melihat asing beberapa hari terakhir masuk sih semoga aja ada sentimen bagus ya dalam waktu dekat. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Kalau lihat BBV-nya mungkin kalau udah di 1 kali ya, kalau mau sebagian diamankan sih, tapi kembali lagi disclaimer sih. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Target price-nya di sini di 3.400-an kalau masih uptrend. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Hexa. Kita jarang-jarang nggak bahas saham Hexa, cuman karena hari ini turun cukup dalam dan tadi sempat bikin kaget ya, bisa ke 6.070-an. Kita akan cek ya siapa yang ya ada apa untuk saham Hexa hari ini. Coba kita cek ya untuk transaksinya hari ini. Hexa tanggal 1 Agustus asingnya masuk loh, ini 4,3 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini ada NI yang keluar ya 8,6. CCNI ya, mungkin karena NI jualan nih ya 8,6 M, jadi harganya langsung gap turun cukup dalam. Yang masuk CC, XL, AG ya, sebagian retail nampung lagi untuk saham Hexa. Asingnya juga ada yang masuk yaitu CC versi asing. Kalau kita lihat di sini untuk Hexa ini dividennya gede ya. Laporan kuartal 2-nya padahal belum update loh. Kalau kita lihat pendapatan di tahun 2023 ya harusnya naik ya untuk dividen yang akan dibagikan tahun ini. Lalu kita lihat untuk corporate action-nya RUPS tanggal udah ya kemarin tanggal 19. Kok bisa turun cukup dalam? Mungkin buat teman-teman yang punya informasi bisa tulis di kolom komentar ya tentang Hexa. Cuman kalau kita lihat newsnya sih belum ada news yang ngaruh-ngaruh banget ya. Nah, mungkin aksi keluarnya dari Hexa aja itu NI ya. Ya, NI versi lokal yang keluar 8 M-an lebih hari ini di saham Hexa. Untuk secara teknikal hari ini ya di sini sih untuk supportnya di 6.325 ya. Misal besok masih bisa bertahan di atas itu ya bagus, cuman kalau jebol di bawah itu ya udah jangan buru-buru buat masuk lagi di saham Hexa ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, itu keputusan ada di tangan masing-masing. Lihat transaksinya hari ini ya masih besok mungkin ini ya akan ya berada di range area antara 6325 ke atas sih, semoga aja nggak jebol di bawah 6325. Oke, itu untuk saham Hexa. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat ya. Tetap disclaimer, terima kasih.